Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya sayangi, Alhamdulillah kita masuk session ketiga untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi minggu ini kita tidak ada praktikum, kita mau ngejar teorinya dulu. Karena apa? Karena tanggal 9 November kita harus sudah ujian UTS ya. Nah teman-teman, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan terus semangat. Ya, saya juga berharap keluarga semua, family di kediaman semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Nah, setelah minggu kemarin kita bicara tentang generasi dari komputer dari tahun ke tahun, dari mulai proses ide pembuatannya sampai dengan hari ini, teknologi itu berkembang. Hari ini tema kita adalah ngebahas tentang perangkat keras komputer ya. Saya yakin ini bukan hal baru lagi buat teman-teman. Teman-teman udah ngerti CPU, sudah ngerti prosesor, sudah bisa merakit komputer, sudah bisa nginstal Linux dan sebagainya. Saya rasa ini hanya tinggal mengulas lagi ya. Itu terutama untuk teman-teman yang sekolah menengah atasnya kejuruan SMK gitu ya. Tapi untuk yang umum mungkin juga belum tahu secara detail. Nah, hari ini saya akan bicara tentang teori perangkat keras ya. Kita masuk ke materi kita. Ya, ketika kita bicara komputer, ya, ketika bicara komputer, komputer adalah peralatan elektronik. Ingat ya, teman-teman, peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang memiliki kemampuan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima, mengolah data yang dimasukkan menjadi sebuah sistem informasi, ya, menjadi sebuah informasi. Jadi, kalau dari definisi ini, komputer itu adalah benda elektronik yang di dalamnya ada hardware sama software yang tugasnya adalah membantu manusia untuk mendapatkan informasi. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ketika bicara perangkat keras atau hardware, ada 3 kategori yang kita bisa klasifikasikan. Yang pertama adalah perangkat masukan, yang kedua adalah perangkat pemroses, yang ketiga adalah perangkat keluaran. Ini adalah komponen perangkat keras yang ada di setiap komputer. Ya. Pak, hari ini smartphone itu komputer tidak? Iya, miniaturnya adalah komputer, konsep dasarnya adalah komputer. Tetapi disajikan dalam bentuk yang sangat simpel, ya, disajikan dalam sebuah objek yang sangat kecil, ya, bisa dikantongin, bisa diletakin di tas, bisa diletakin di dompet, ya. Nah, tetapi elemennya tetap ada 3. Elemen yang pertama apa? Elemen yang pertama adalah perangkat masukan, ya. Perangkat masukan atau input device adalah digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses, ya. Media inputnya ini bisa teks, bisa suara, bisa kamera, bisa apa lagi ya? Bisa getaran, ya. Kalau komputer itu tugasnya adalah untuk menjaga Gunung Merapi, maka yang ditangkap adalah getaran. Kalau komputer itu nanti memunculkan apa namanya awan gitu ya, maka yang ditangkap adalah suhu, bisa seperti itu, atau gesekan ya. Misalnya ketika kita naik pesawat kita jadi tahu nih suhu di luar berapa, suhu di luar min 8 misalnya gitu ya, kita jadi tahu. Oke. Perangkat yang kedua apa? Perangkat yang kedua adalah perangkat pemroses. Perangkat pemroses ini atau processing device ini digunakan untuk melakukan proses data yang telah dimasukkan dan meneruskan hasil pemrosesan data ke perangkat keluaran. Jadi pemroses ini, perangkat
barang pemroses ini pekerjaannya dua. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah melanjutkan. Lanjutkan kemana? Lanjutkan ke perangkat keluaran atau output device. Ya, output device fungsinya apa? Untuk menampilkan hasil proses yang dikerjakan oleh si prosesor. Jadi di perangkat pemroses ini adalah yang mikroprosesor atau yang saat ini kita kenal dengan prosesor. Ya, di tengah ini alatnya cuma satu, tapi di sini nanti banyak. Di sini yang kita akan kupas tuntas, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi kita bicara tentang perangkat keras masukan, ya. Perangkat keras masukan. Yang pertama adalah mouse, ya. Ini udah sesuatu yang umum banget ya kita gunakan, ya. Mouse itu apa sih, Pak? Mouse itu adalah pointing device yang paling banyak digunakan, ya. Sekarang kalau teman-teman pakai laptop, pakai personal computer, pasti mouse itu digunakan, ya. Memiliki bola yang berputar pada landasannya. Jika permukaan digeser, maka bola akan berputar dan mengirimkan signal ke komputer untuk mengubah posisi kursor. Kursor itu yang mana, Pak? Nah, yang bergerak-gerak ini adalah posisi kursor. Jadi kalau mouse-nya digoyang ke kiri ke kanan, bolanya bergerak ke kanan ke kiri, maka kursornya ini pindah-pindah gitu ya kan. Ya. Inilah yang kemudian bekerja di mana kita bekerja, mau di sini, mau di sini, mau di sini, itulah yang bekerja. Oke. Mouse ini fungsinya jenisnya ada berapa ya? Mouse ini jenisnya ada serial, ada PS2, ada wireless, ada USB. Ya, harapan saya adalah ketika teman-teman lihat video ini, semua barang ini di search di Google, paling tidak teman-teman tahu bentuknya. Oh, mouse saya mau udah tahu Pak, udah punya juga gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk item-item tertentu teman-teman harus cari ya. Oke. Kita lanjut ke barang yang kedua adalah Space Mouse. Apa bedanya dengan mouse yang pertama? Ya. Space Mouse ini untuk orang yang bekerja di 3 dimensi. Ya. Karena apa? Karena mouse ini mempunyai poros X, Y, dan Z. Jadi kalau teman-teman yang kerjanya itu membangun bidang 3 dimensi, maka teman-teman harus pakai mouse ini. Ya, Space Mouse ini. Ya, nanti teman-teman cek harganya berapa. Space Mouse ini harganya berapa, bentuknya kayak apa, cara gunainnya kayak apa. Ini dipelajari ya. Mudah-mudahan ini jadi tugas gitu ya. Tapi enggak, kayaknya ini mau ujian jadi tugasnya saya kurangi gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah keyboard ya. Keyboard ini adalah papan touch ya, kalau saya bilang papan yang menyediakan 104 kunci ya, 104 kunci. Kunci yang pertama adalah alphanumerik. Anda bisa nulis A sampai Z, 0 sampai 9, kemudian ada tombol home, ada tombol N, ada tombol backspace ya kan. Kemudian punya tombol numerik. Numerik itu 1 2 3 4 5 6 sampai 9 ditambah 0. Kemudian ada fungsi juga, ada fungsi F1, F2, F3, F4 sampai dengan F12. Coba perhatikan keyboardnya teman-teman ya, jangan di touch, jangan di smartphone ya, tetapi lihat di laptop, boleh lihat di ini, coba hitung berapa jumlah touch-nya ya. Paling enggak itu 104, ada yang lebih gitu ya, ada yang lebih, mungkin ada yang lebih ya. Secara spesifik keyboard juga dibagi menjadi 4 ya. Ada keyboard serial, ada keyboard PS2, ada keyboard wireless, ada keyboard USB ya. Saya nggak tahu punya teman-teman itu yang mana gitu ya. Pak, kalau yang integrated kayak yang di laptop saya itu jenisnya yang mana? Nah, ya. Bisa serial, bisa PS2, bisa USB. Nah, kalau yang di laptop ya itu branded ya. Jadi kita nggak tahu spesifikasinya di mana, kecuali teman-teman ngelihat di MS-config-nya, nanti dicek ya. Oke, kalau keyboard udah familiar nih. Oke, kita lanjutkan ke barcode. Kita barcode. Bar itu baris, code itu numerik ya. Sandi ya. Barcode itu sebenarnya adalah peralatan input yang dirancang untuk tujuan spesifik ya. Barcode direpresentasikan sebagai data numerik
Ya, kodenya ini data numerik. Data numerik yang dibentuk oleh serangkaian bar, ya. Jadi biasanya ini digunakan di mana? Digunakan di supermarket, digunakan di stok inventory, digunakan juga di perpustakaan kalau di kampus ya, atau kartu mahasiswa Anda itu kalau misalnya registrasi di scan barcode. Eh, Mungkin itu ya. Biasanya dia tiap digit ada 2 garis hitam dan garis putih yang berurutan, modelnya kayak gitu. Nah, sekarang barcode lebih keren lagi, bentuknya kotak, kemudian nggak jelas gitu. Kemudian untuk melakukan pembayaran ya, barcode itu berkembang sampai dengan ke payment gateway. Jadi kalau makan nggak bawa uang cash, tinggal di scan, oke sudah connect dengan BCA, connect dengan apa ya, dengan IP-mu dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Ya, perangkat masukan yang kelima itu adalah Digit Sync Tablet. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya adalah untuk memasukkan pekerjaan gambar dan perancangan yang akurat. Misalnya teman-teman ini kartunis, lagi nggambar Naruto, atau lagi nggambar desain desain fashion. Teman-teman yang saat ini senang fashion, misalnya yang mahasiswinya, Pak saya punya hobi gambar gambar baju loh gitu ya, maka gambarnya tidak lagi gunain pena tapi gunain digitising tablet ya. Oke, ini yang keenam, ini untuk para gambler ya, untuk para yang suka game pasti sudah biasa ya, bentuknya ada yang kayak stick, ada yang kalau pakai mobil-mobilan itu udah mirip banget gitu ya, dengan setirnya, kemudian pedal gas, ya, kopling dan sebagainya. Ini sudah sangat bagus kalau untuk dinikmati ya, main game. Kemudian yang ketujuh adalah touchscreen. Ya, touchscreen ini apa sih Pak? Ya, sekarang udah nggak aneh ketika kita lihat touchscreen. Di mana-mana sudah touchscreen. Ya, smartphone kita juga sudah touchscreen, ATM juga sudah touchscreen, di bandara juga udah touchscreen ya. Touchscreen ini adalah layar sentuh yang memungkinkan Anda untuk menyentuh jari dengan pilihan tombol, grafik atau tabel ya. Ini sudah banyak. Kemudian kita lanjut ke Light Pen. Light Pen ini apa sih? Light Pen ini adalah pointing device seperti pena ya, bentuknya seperti pena dan dihubungkan ke video. Video itu layar monitor. Jadi kalau teman-teman hari ini pakai Samsung tablet, itu biasanya sudah ada light pen-nya ya, seperti magnetik. Kemudian ditempel di monitor, kita bisa gambar, kita bisa nulis, kita bisa ini, kita bisa itu gitu ya. Ini juga anak zaman now itu sudah paham ya. Oke. Kita lanjutkan ke yang ke-9. Adalah magnetic ink character recognition. Ini biasanya adalah untuk verifikasi cek, Jadi kalau teman-teman punya cek mau cairkan ya, biasanya untuk scan asli atau tidak aslinya itu pakai ini ya, karena bank itu mengeluarkan cek itu tidak sembarangan ya. Oke, contohnya adalah itu. Kemudian OMR. OMR itu apa Pak? Optical Mark Reader ya. Optical Mark Reader ini contohnya apa Pak? Contohnya ketika teman-teman ujian masuk perguruan tinggi itu harus bawa pena, kemudian bukan pena ya, pensil 2B, kemudian dilingkar. Nah, kertas yang teman-teman kumpulkan itu nanti di entry ke komputer secara automatically ya. Jadi nggak mungkin koreksinya satu-satu, oh nomor 12, nomor ini dan sebagainya. Bayangin kalau tes PNS, orang semua pada daftar dan seperti itu ya, lemes ya. Makanya dibuatin sebuah sistem entry pakai OMR. Oke, kita lanjut ke yang 11. Yang ke-11 itu scanner. Ini teman-teman udah biasa ya. Scanner itu apa Pak? Mengizinkan informasi seperti foto atau teks untuk dimasukkan ke dalam komputer. Scanner umumnya berukuran A4 ya. Jadi kalau punya foto, punya KTP, kemudian mau di scan, tapi sekarang jarang ya, karena dengan adanya kamera
Jadi tinggal foto kirim gitu ya. Kalau dulu kan di scan dan sebagainya gitu. Sekarang udah jarang. Sekarang foto langsung. Nah, yang ke-12 adalah hand scanner. Ya, hand scanner ini adalah tipe scanner yang paling nyaman digunakan hanya untuk menyentuh pada image yang akan di-scan. Ya, ini ketemu dengan si barcode. Ya, kalau teman-teman barcode adalah kertasnya, hand scanner ini adalah alat penangkapnya. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah magnetic reader. Ya, magnetic reader ini teman-teman bisa lihat barangnya itu ada di ATM. Ya, di bagian belakangnya. Ya, di bagian belakangnya itu. Jadi kalau itu masuk ke mesin ATM maka dia akan baca itunya. Ya, bukan baca itu nomor rekeningnya berapa, kemudian PIN-nya berapa. Kalau benar baru langsung masuk ke menunya ya. Terus yang berikutnya adalah smart card. Ya, adalah alat masukan ini menyimpan data di dalam mikroprosesor yang ditempelkan pada kartu. Ya. Ini sama juga di ATM. Ya, sekarang itu ATM teknologinya mungkin pakai yang smart card. Ya. Ada sebesar jempol. Ya, kalau yang magnetin itu yang panjang, kalau yang smart card itu yang kecil. Ya, logamnya itu seperti tembaga. Biasanya kalau si magnetik itu digesek, kalau ini dicolokin, biasanya lewat bawah ya seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Kemudian biometrik. Oke, biometrik itu apa sih? Adalah untuk autentifikasi identitas seorang dengan pembuktian karakteristik pribadi ya. Yo, biometrik ini kayak misalnya hampir sama dengan layar sentuh. Misalnya handphonenya teman-teman, passwordnya itu pakai scan scan jari atau scan wajah ya, menggunakan seperti itulah ya. Kemudian kalau yang paling umum biasanya untuk mesin absensi kehadiran karyawan, tapi sekarang berkembang ya ke smartphone. Smartphone itu hanya kita saja yang bisa gunakan untuk mungkin hal-hal yang sifatnya pribadi, nggak mau dilihat orang, ya kita bisa gunakan perangkat masukan seperti biometrik. Kemudian yang ke-16 adalah voice data entry. Ya. Voice data entry ini mikrofon sebenarnya ya, mic ya. Seperti itu. Kemudian sound capture ini di dalam komputer ya, di dalam komputer itu seperti kak gitu. Kemudian video capture ini VGA ya, ini sama ini terletak di dalam CPU ya. Kemudian kamera digital ini kalau teman-teman punya nyebutnya Kodak gitu ya, nyebutnya Kodak ya, seperti Canon dan sebagainya. Artinya sekarang orang udah jarang pakai ini. Oke. Kemudian ada video kamera. Hati-hati, ada video capture, ada video kamera, ada kamera digital, ada video kamera. Ini beda ya. Video capture ini adalah kartunya ya. Kamera digital ini adalah beda ya dengan video kamera. Kalau video kamera itu dia biasanya integrated di laptop atau dia terpisah ya. Adalah perangkat sendiri gitu ya. Kalau kamera digital itu dalam bentuk wujud yang lain ya. Jadi nanti bisa dipindahin dan sebagainya. Oke, kemudian video konferensi. Ya, video konferensi ini sendiri lagi alatnya. Nah, yang terakhir adalah automatic teller machine atau yang disebut dengan ATM. Ya, ini adalah perangkat masukan yang bisa diterima oleh komputer. Ada 22 macam. Ya, teman-teman silahkan searching teknologinya dari awal sampai 2020. MOS itu pertama kali ditemukan kayak apa sih bentuknya? Nah, itu teman-teman cari ya. Saya juga gitu. Tahun 97 saya gunain MOS itu bentuknya kok kayak gini, aneh gitu ya. Suatu yang aneh, tapi sekarang udah sesuatu yang biasa ya. ATM dulu bentuknya kayak apa? Sekarang ATM itu bentuknya sudah bisa nerima uang ya, sudah bisa ngambil uang gitu ya.
coba bentuknya kayak apa, terutama untuk BCA, Bank Mandiri, BRI. Ya, itu sudah bisa terima uang dan ambil uang. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Materi berikutnya adalah perangkat pemroses. Perangkat pemroses ini cuma ada satu, mikroprosesor atau yang saat ini disebut dengan prosesor. Ya, cuma ada benda ini aja, gitu ya. Dia punya dua fungsi, melakukan pemrosesan, ya dari sini di entry ke sini, di sini diproses. Dia minta apa? Kalau bahasa saya ini adalah otaknya komputer. Kemudian, oh dia mintanya, dia ngirim A itu maknanya apa? A itu maknanya makan misalnya. Oh iya dikirimkan ke sini. Ya, nih loh makanannya seperti itu. Pesan ayam goreng lewat GoFood gitu diproses. Belinya di mana, yang beli siapa, dikirim jam berapa, yang ngantar siapa. Kalau sudah ready diteruskan. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita bicara tentang perangkat keluaran. Yes, kita bicara tentang perangkat keluaran. Yang pertama adalah monitor atau VDU. Ya, VDU ini apa Pak? Ya monitor, ya Visual Display Unit, ya Visual Display Unit. Ya, di sini monitor ini ada banyak variannya. Yang pertama adalah CRT. Ya, monitor CRT itu tabungnya gede-gede ya, dulu banget. Yang kedua ada LCD. LCD itu udah tipis-tipis ya. Jadi teman-teman sekarang nggak tahu pakai yang mana ya, pakai yang CRT atau pakai yang LCD. Tapi rata-rata sekarang sudah pakai LCD kayaknya ya. Oke, kita lanjutin ke printer. Ya, printer ini ada impact. Ya, impact itu bentuknya sekarang masih ada nggak ya? Nggak tahu. Kemudian ada dot metric ya, ada dot metric. Yang pertama ada printer impact, yang kedua adalah printer dot metric, yang ketiga printer non impact, ini thermal inkjet di dalamnya. Kemudian apa lagi ya? Sampai printer-printer besar ya, ada laserjet, ya ada laserjet. Ada juga printer yang besar banget untuk advertising ya, kalau teman-teman lihat baliho-baliho 6x8 di jalan itu printernya sangat besar ya. Printernya sangat besar, printernya sebesar apa ya? Sebesar mobil mungkin ya, sebesar Avanza seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya bisa robot. Loh kok bisa robot Pak gitu ya? Robot bisa melakukan berbagai tugas sebagai hasil instruksi dari eksekusi yang dimasukkan di dalam suatu program. Contohnya misalnya nih kalau di bandara ya, kita masukkan uang 5.000, kemudian kita tekan tombol Coca-Cola, ya maka robotnya ngasih Coca-Cola 1 botol. Ya itu kan juga robot. Robot tuh nggak harus sesuatu yang excited banget gitu ya kan. Robot itu bisa kayak apa ya, lift misalnya ya. Ya kita masuk, dibuka, kemudian tekan tombol 6, kemudian kita naik ke lantai 6, beberapa detik setelah sampai di lantai 6, kemudian pintunya dibuka, itu juga robot gitu ya. Oke, atau kalau teman-teman datang ke pabrik mobil ya, misalnya ciptain satu mobil Avanza seri R misalnya gitu ya. Emang ada Avanza seri R? Nggak ada ya. Xenia seri R gitu ya. Udah langsung dari mulai proses dari depan sampai di ujung butuh waktu misalnya 8 menit untuk menciptakan sebuah mobil ya, perakitan. Itu yang merakit bukan manusia lagi, tapi 80% itu hampir robot ya, karena akurasinya tinggi dan nggak ada bad moodnya ya. Kalau manusia ada bad moodnya, kalau robot nggak ada bad moodnya. Oke. Kemudian yang keempat adalah mesin tool ya. Mesin tool adalah apa? Peralatan komputer adalah aidit manufaktur yang digunakan untuk pembuatan berbagai produk, fungsi yang berulang dan dikendalikan oleh sekumpulan instruksi komputer. Alat-alat mesin otomatis yang ada di pabrik memberikan keuntungan dibandingkan manusia. Ya,
Saya tadi udah bilang, robot dengan mesin tool ini adalah untuk pabrikasi, ya, untuk pabrikasi. Misalnya jamu, ya jamu itu udah sedikit peran manusianya. Ya manusia itu hanya sebagai operator saja. Mereka lebih akurasi, ya bisa dimasukin perintah dan tidak melawan, ya tidak berpikir, ya. Jadi seperti itu. Jadi datanya itu lebih lebih akurat, ya. Disuruh kasih 5 gram ya 5 gram. Kalau kita kasih 6 gram aja, kasihan gitu ya. Jadi berubah rasanya. Oke, voice ya. Voice sintetis mempunyai bunyi yang serasi, kaitannya dengan berbagai kesulitan replikasi pidato, percakapan manusia yang kompleks dan pengucapan kata-kata untuk merespon terhadap permintaan telepon seperti pengucapan jam ya. Jadi misalnya sekarang contohnya apa? Halo Google ya, seperti itu adalah output keluaran ya. Jadi dia bisa berkomunikasi sama kita. Halo Google, tunjukin saya tempat makan yang enak. Tempat makan yang enak di Pekanbaru adalah gitu ya. Yang paling dekat dengan Anda ya, itu adalah keluaran gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Yang keenam adalah plotter ya. Plotter itu secara prinsip memiliki fungsi yang sama dengan printer. Yang membedakan secara umum adalah ukuran plotter mampu mencetak kertas ukuran A0. Ini yang saya sebut dengan printer-printer besar. Jadi kalau teman-teman saya punya bisnis stiker kayak gitu ya di Jalan Paus, kalau teman-teman mau nge-branding mobil, nge-branding motor, itu saya punya printer yang sangat besar sekali ya. Ukuran untuk ngeprint sebuah mobil itu tinggal tempel aja, nggak kertasnya nggak kecil-kecil lagi ya. Oke, yang berikutnya adalah speaker. Nah, ini udah biasa. Kemudian data proyektor. Data proyektor ini hampir sama dengan kamera ya, tetapi dia bisa memunculkan dalam bentuk data ya, dalam bentuk data. Ini adalah perangkat keluaran, jadi perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran. Kemudian kita yang terakhir adalah perangkat keras pada PC ya. Yang kita pegang sekarang ini adalah personal computer ya, itu biasanya komponennya ada sekitar 10 ya. Ada casing ya, ada motherboard, ada power supply, ada hard disk, ada floppy disk. Ini floppy disk sudah jarang kita gunain. Ada compact disk, ada DVD ya. Ini sama ini beda. Ya. Kemudian ada barangnya yang satu bisa fungsinya dua ya. Ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Biasanya komponen-komponen ini ada di dalam personal computer. Atau segala sesuatu yang Anda dapat lihat dan sentuh pada PC kita bisa sebut sebagai perangkat keras ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya. Jadi mohon ketika video ini dilihat untuk searching ke Google bentuk visualnya seperti apa, karena kita tidak praktikum di laboratorium. Kalau di laboratorium saya bisa jelaskan secara detail ke teman-teman ya. Tapi karena kita belajarnya masih dalam tatanan musibah, jadi mohon maaf teman-teman harus banyak aktif mencari sendiri. Tapi saya apresiasi buat teman-teman mahasiswa luar biasa ya, tugasnya lucu-lucu, bagus-bagus. Saya bangga sekali, walaupun saya belum bisa hadir, tapi saya kadang-kadang sambil liburan, sambil lihat tugasnya teman-teman itu saya mesam-mesam sendiri. Anda hebat dan Anda luar biasa ya. Saya Budi Aryadi, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.